Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para jamaah dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan larangan menjauhi kerabat dan memutus tali silaturahim. Di sini Syekh At-Tahlawi mengutip dua dalil berkaitan dengan pembahasan menjauhi kerabat dan memutus tali silaturahim. Pertama yaitu surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka kata Allah, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinganya dan dibutahkan penglihatan mereka. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus tali silaturahim. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita masuk lebih jauh berkaitan dengan menjauhi kerabat dan memutus tali silaturahim, tentu kita harus tahu dulu apa itu silaturahim. Ya, kita harus tahu dulu itu. Agar kita bisa nanti memetakan hal-hal yang digolongkan sebagai atau termasuk memutus tali silaturahim atau bukan. Ya. Karena banyak di masyarakat kita yang keliru di dalam mendefinisikan dari silaturahim itu tadi. Ya. Nah, apa itu silaturahim? Ya. Kata silaturahim itu terdiri dari dua kata, itu kata silah dan arwahim. Ya. Antara H dan mim itu tidak ada huruf ya, sebagaimana kalimat basmalah begitu. Ya. Nah, kata silah artinya itu adalah menyambung. Sedangkan kata arwahim adalah rahim wanita. Ya. Yang konotasinya merujuk kepada atau hubungan dari karib kerabat. Ya. Disebutkan ya Ar-Raghib Asfahani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ar-rahim ya ar-rahim yang dimaksud adalah rahim wanita. Itu tempat di mana janin berkembang dan terlindungi, itu di dalam perut wanita. Dan istilah ar-rahim digunakan untuk menyebutkan karib kerabat karena mereka berasal dari satu rahim. Ya. Nah, setelah kita mengetahui makna silaturahim
Maka makna dari kata silaturahim adalah menyambung kekerabatan atau merajut kembali hubungan kekerabatan. Dan kata ar-rahim di sini adalah merujuk kepada ya orang yang memiliki tali kekeluargaan dengan kita, yang masih senasab dengan kita. Ya, berbeda halnya dengan yang difahami ya, di kalangan kaum muslimin bahwa ketika mereka misalnya bertamu, padahal orang yang di tempat mereka bertamu itu bukan keluarga mereka, ya bukan keluarga mereka, bukan saudara mereka, bukan paman bibi mereka, bukan mahram kita, bukan mahram mereka, mereka sebut dengan silaturahim. Ya. Ayo kita silaturahim ke rumah si fulan, padahal bukan keluarganya, maka itu tidak tergolong silaturahim dari sisi syariat. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan silaturahim adalah menyambung tali kekerabatan. Artinya kita merajut kembali atau melakukan hubungan kembali dengan orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Ya, bukan difahami sebagaimana dipahami oleh yang orang Indonesia pahami, yang dipahami oleh KBBI. Ya, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, adapun silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dalam hal memberikan tenaga, terkadang dalam mengunjunginya, memberinya salam atau dengan cara-cara lainnya. Iya. Ibnu Athir menjelaskan banyak hadis yang menjelaskan tentang silaturahim. Silaturahim adalah istilah untuk perbuatan baik kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan, serta berlemah lembut, kasih sayang kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka. Dengan demikian, andai mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu dan memutus silaturahim adalah kebalikan dari hal itu semua. Ini disebutkan oleh Ibnu Athir. Ya. Nah, jadi perbuatan baik yang menyambung hubungan ya dengan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, baik dengan teman kita, mereka bukan keluarga. Dengan tetangga kita, mereka nggak punya hubungan nasab dengan kita. Maka itu tidak tergolong atau tidak termasuk di dalam silaturahim. Ya. Dan ketika kita melakukan bertamu misalnya dengan orang lain yang tidak memiliki kekerabatan dengan kita, karena tidak tergolong silaturahim, maka dia tidak bisa kemudian dikaitkan dengan keutamaan atau fadilah yang mengkhususkan adanya nilai-nilai yang akan didapatkan apabila kita melakukan silaturahim. Ya. Misalnya ada satu fadilah yang menyebutkan bahwa misalnya silaturahim itu melapangkan rizki dan memanjangkan umur. Maka fadilah ini hanya didapatkan apabila kita melakukan atau merajut kembali hubungan dengan orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Adapun kita bertamu ke rumah orang lain secara umum yang tidak memiliki kekerabatan dengan kita, maka dia tidak mendapatkan fadilah sebagaimana dia menyambung atau merajut hubungan dengan orang yang memiliki nasab atau hubungan nasab dengannya. Nah, Ibnu Hajar dalam Al-Fath menjelaskan, ya, silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi atau tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Dan itulah makna yang tepat. Jadi keliru apabila orang menghubungkan istilah silaturahim dengan berkunjung ke rumah orang lain secara umum, padahal orang itu tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau tidak mempunyai hubungan nasab. Ya. Jadi ruang lingkup silaturahim hanya terbatas pada hubungan yang mengacu kepada orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Adapun orang yang tidak memiliki hubungan nasab, maka dia tidak tergolong di dalam silaturahim. Ya.
Sedangkan yang dipahami di dalam misalnya dalam bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia ya, silaturahmi ya, itu atau silaturahim dipahami sebagai tali persahabatan atau persaudaraan gitu. Ya, menyambung kasih sayang. Ini adalah berbeda yang dipahami di dalam atau konteks syariat berbeda dengan apa yang dipahami yang ada di dalam bahasa Indonesia begitu. Sehingga ketika kita mengaitkan keutamaan silaturahim itu hanya boleh dikaitkan dengan konteks hubungan kekerabatan, tidak bisa dikaitkan dengan konteks yang lebih luas begitu. Ya. Nah, itu makna dari silaturahim. Jadi silaturahim itu hanya spesifik adalah merajut hubungan, menyambung kembali hubungan dengan orang yang memiliki tali kekerabatan dengan kita. Apakah dengan saudara kandung kita, apakah dengan paman bibi kita, atau dengan sepupu kita, dan semua orang yang memiliki nasab dengan kita, kemudian kita hubung itu, ya kita melakukan hubungan dengan mereka, maka ini tergolong silaturahim. Adapun ketika kita melakukan hubungan dengan orang, ya dengan teman atau tetangga yang memang tidak memiliki hubungan kekerabatan begitu, maka itu tidak termasuk silaturahim. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bentuk-bentuk dari silaturahim itu? Ya. Kita harus tahu dulu agar kita tahu nanti apa saja bentuk dari memutus tali silaturahim itu ya. Kita harus tahu dulu bagaimana cara mengaplikasikan dari silaturahim itu. Ya. Sebagian orang hanya mengaitkan masalah silaturahim di dalam harta. Ketika kita memberikan bantuan dalam bentuk harta, oh itu yang mereka pahami, itu silaturahim. Tidak. Justru silaturahim itu maknanya lebih luas gitu. Ya. Jadi silaturahim ini adalah upaya atau usaha untuk memberikan kebaikan kepada kerabat dekat, ya, dan upaya untuk menolak keburukan dari mereka, baik dengan harta kita, baik dengan tenaga kita, ya, baik dengan pemikiran kita, dan semua dari kekuatan atau kemampuan yang kita miliki, kita berikan atau kita bantu mereka begitu, maka itu tergolong silaturahim. Ya. Imam Ibnu Abi Jamrah mengatakan silaturahmi itu bisa dengan harta, dengan memberikan kebutuhan mereka, dengan menolak keburukan dari mereka dengan wajah yang berseri-seri serta dengan mendoakan mereka. Ya. Jadi silaturahim itu bisa dengan harta, tapi bukan satu-satunya cara. Bisa dengan harta, kita berikan sedekah kepada kerabat kita, atau kita memenuhi kebutuhan mereka. Kita membantu mereka, misalnya mereka perlu bantuan, ya kita tolong. Itu silaturahim. Atau menolak keburukan dari mereka. Mereka berbuat keburukan kepada kita, ya kita tidak membalas mereka dengan keburukan. Ya. Dan kita selalu menampilkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan mereka dan senantiasa mendoakan mereka. Nah, itu sudah tergolong atau termasuk dari silaturahim, menyambung kekerabatan. Jemaah sekalian, makna silaturahim tentu yang lebih lengkap adalah memberikan apa saja yang bisa kita berikan, dan yang kita berikan itu semua bentuk kebaikan, ya, serta menolak keburukan yang mungkin mereka timbulkan itu dengan dengan tidak membalasnya tentunya, dan menasihati mereka jika memang kita memiliki kemampuan untuk menasihati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memerintahkan kita untuk senantiasa menyambung silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah, kata Allah, hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini An-Nisa ayat ayat pertama.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk apa? Menyambung silaturahim. Ini Allah yang perintahkan kita. Dalam hadis ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam syurga. Jadi ini di antara fadilah yang akan didapatkan apabila kita menyambung silaturahim. Ya. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya terkait dengan ibadah atau amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam syurga? Apa kata Nabi SAW? Ta'budullah la tusyraku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, membayar zakat. Wa tasilur rahim. Kemudian apa? Menjalin tali silaturahim baik dengan orang tua atau dengan kerabat. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah menyambung tali silaturahim. Ya. Kemudian dari Abu Bakrah bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas, kata Nabi SAW, untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas atau kezaliman dan memutus tali silaturahim. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi jemaah sekalian, ini adalah di antara ancaman yang diancamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita dengan lancang memutus hubungan silaturahim yang sudah terbangun dan terjalin dengan baik. Ya. Jadi ini adalah bentuk ancaman. Ancamannya apa? Khawatir akan disegerakan balasan bagi pelakunya di dunia. Gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bagi orang yang memutus hubungan silaturahim, ya, dengan ancamannya apa? Khawatir disegerakan hukumannya di dunia, ya, dan berikut dosa yang disimpan punya di akhirat. Jadi di dunia bisa saja disegerakan, ya, dan di akhirat dia juga akan mendapatkan balasan dari silaturahim yang ia putus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinil wasilu alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Seseorang yang menyambung silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seseorang yang berusaha untuk menyambung kembali silaturahim yang diputus oleh saudaranya. Ini saudaranya nih yang memutuskannya. Ya. Maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah ia usahakan, yang ia berupaya untuk menyambung tali silaturahim yang sudah diputus itu tadi. Ya, jadi zaman ini banyak sekali faktor yang menyebabkan ya, putusnya hubungan tali silaturahim. Ya, kadangkala ada yang putus karena faktor harta. Terjadi perseteruan pembagian harta waris karena merasa tidak adil pembagiannya, akhirnya dia memutus hubungan silaturahim. Atau ada orang yang barangkali sakit hati dengan keluarganya, dengan ibunya, karena ada keinginan yang tidak terpenuhi, ya putus kemudian tali silaturahim. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan putusnya hubungan silaturahim.
Sehingga memang di zaman kekinian ujian bagi orang yang berusaha mempertahankan hubungan silaturahim ini berat, ya. Atau misalnya ya, kadangkala pihak lain yang makan hati begitu. Sehingga kita harus bersabar, harus bersabar. Kita harus berlatih bersabar untuk menghadapi sikap atau karakter dari keluarga atau kerabat kita yang memang kadangkala kurang mengenakan begitu. Ketika mereka memutus, ya kita jangan putus hubungan itu, ya. Jangan kita perburuk dengan kita putus juga. Tapi ketika diputus, maka berupayalah untuk menyambungnya begitu. Ya. Abu Hurairah berkata, seorang pria pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, mereka berusaha untuk memutuskan. Dan jika saya berbuat baik kepada mereka, mereka malah membalasnya dengan kejelekan. Dan mereka bersikap acuh tak acuh, padahal aku sudah bermurah hati kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah engkau memberi mereka makan dengan bara api. Dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti ini. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jadi ada kadangkala orang yang kita berusaha menyambung hubungan silaturahim, ya. Tapi mereka acuh tak acuh, ya. Kebutuhannya kita penuhi, apa yang perlu kita tolong, tapi mereka bersikap acuh tak acuh, ya. Tapi minimal kita sudah berusaha untuk kembali, ya, menyambung tali silaturahim yang sudah diputus itu. Ya. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata bahwa ia mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Allah Azza wa Jalla, Ana Rahman, wa Ana khalaqtu Rahim, washtaqtu laha min ismi, faman wasalaha wasaltu, wa man qata'atuh." Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya aku memutus darinya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Allah akan menjaga hak dari hamba yang menyambung dari hubungan kekerabatan itu atau senantiasa menjaga silaturahim. Dan Allah akan memutus hak orang yang memutus silaturahim. Ya. Jadi ini adalah di antara keutamaan dan ancaman yang akan didapatkan bagi orang yang menyambung ataupun memutus dari silaturahim itu tadi. Dari Abu Hurairah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ansarwahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Karena dengan kita menyambung hubungan silaturahim dengan keluarga kita, maka itu akan semakin mempererat tali persaudaraan kita, yang kemudian akan menumbuhkan cinta di dalam keluarga itu. Ya. Sehingga ada satu keluarga yang nanti mengalami kesusahan, keluarga lain siap membantu, ya, karena saling mencintai itu tadi. Dan itu terjalin dari silaturahim yang selalu dibangun dan dijaga itu. Ya. Dalam hadis itu berkaitan dengan keutamaan, ada fadilah bahwa akan dipanjangkan umur. Ya. Makna dipanjangkan umur
dalam hadis ini adalah apa? Yaitu dipanjangkan umur dengan dalam makna yang hakiki. Ya. Namun ini berdasarkan ketetapan dan pengetahuan Allah tentunya berkaitan dengan bagaimana Allah memanjangkan umur dari fadilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa mengatakan ajal itu ada dua jenis. Yang pertama, ajal mutlak, yaitu ajal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Yang kedua, ajal yang muqayyad atau terikat. Ya. Dengan pembagian ini kata beliau maka jelaslah makna hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya. Atau sesungguhnya Allah memerintahkan malaikat untuk menulis ajal seseorang. Dia mengatakan, jika orang ini menyambung silaturahim, maka tambahlah usianya begini dan begini. Dan malaikat tidak mengetahui apakah usia orang tersebut akan bertambah atau tidak. Karena yang mengetahui perkara tersebut dengan pasti hanyalah Allah semata. Dan jika ajal orang tersebut benar-benar telah datang, maka tidak akan dimajukan dan tidak ditunda lagi. Ya. Jadi makna dari dipanjangkan umur bagi orang yang menjaga silaturahim adalah makna yang hakiki, yang hanya Allah yang tahu bagaimana umur itu dipanjangkan menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keutamaan lain yang akan didapatkan bagi orang yang senantiasa menjaga silaturahim, yaitu diantaranya adalah memperkuat hubungan kekeluargaan antar kerabat. Jadi dengan menyambung silaturahim, maka akan terjalin dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Kadangkala ada orang yang nggak mau ya menyambung hubungan kekeluargaan, sehingga antar keluarga pun tidak lagi mengenal gitu. Oh ternyata si fulan ini keluarga saya, kerabat saya, karena nggak tahu. Karena tidak terjalinnya silaturahim begitu. Sehingga penting bagi kita untuk menjalin silaturahim agar ada ikatan di dalam keluarga itu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu min asna'ikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna salata rawahimi mahabbatun fil ahli matratun fil mali mansa'atun fil athar." Belajarlah dari nasab kalian yang dapat membantu untuk silaturahim. Karena silaturahim, kata Nabi SAW, itu membawa kecintaan di dalam keluarga dan memperbanyak harta serta memperpanjang umur. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Jadi fadilah-fadilah yang Anda sampaikan itu tadi adalah fadilah ya seperti dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, kemudian membawa kecintaan dalam keluarga, mengokohkan rasa kekeluargaan, itu adalah fadilah dalam konteks silaturahim, itu dengan keluarga orang yang mempunyai hubungan nasab dengan kita. Adapun ya Anda tegaskan lagi, kita bertamu di rumah orang lain, maka ini tidak termasuk ya fadilah ini tidak termasuk dari hubungan yang kita lakukan dengan orang selain nasab. Walaupun orang mengatakan, oh saya mau silaturahmi dulu di rumah si fulan, padahal si fulan itu tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini karena keutamaan ini sifatnya khusus ya. Itu apabila kita menyambung hubungan uh, kekeluargaan atau kekerabatan, itu baru kita akan mendapatkan keutamaan ini. Ya. Jadi salah kaprah ya yang kita pahami di masyarakat berkaitan dengan makna silaturahmi itu. Ya. Jadi silaturahmi ini hanya khusus ketika kita berkunjung kepada orang tua kita, saudara kita, atau kerabat kita. Jadi bukan istilah silaturahim, bukan disebut silaturahim apabila kita mengunjungi orang soleh,
mengunjungi teman, atau mengunjungi tetangga, ya. Karena fadilah atau keutamaan yang kita dapatkan seperti memperpanjang umur, pengampungan rezeki, ini akan kita dapatkan dalam konteks kekerabatan. Ya. Makanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan silaturahmi ini maksudnya untuk kerabat saja. Itu orang yang mempunyai nasab dengan kita, baik saling mewarisi atau tidak. Begitu pula yang masih ada hubungan mahram atau tidak. Karena ini makna yang tepat pada dia. Ya. Jadi konteks silaturahim hanya berlaku dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Dan keutamaan yang akan didapatkan pun, ya, apabila kita melakukan hubungan silaturahim dengan orang yang senasab dengan kita atau memiliki hubungan nasab, bukan dengan orang secara umum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa konsekuensi yang akan didapatkan bagi orang yang memutus tali silaturahim. Karena ketika Allah perintahkan, berarti ada maslahat. Dan jika kita tinggalkan perintah Allah, berarti ada mudarat yang akan kita dapatkan. Ya. Yang pertama bahwa ketika kita memutus silaturahim, maka itulah di antara sebab pelakunya terlarang masuk, ya, ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Yakni qati'a rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini memiliki dua makna. Tidak akan masuk syurga bagi orang yang memutus silaturahim ini ada dua makna, kata Imam Nawawi. Makna yang pertama, hadis ini dimaksudkan bagi orang yang menghalalkan memutus silaturahmi tanpa sebab dan tanpa ada faktor. Dan ia mengetahui akan keharamannya. Ya. Maka orang itu dihukumi kafir dan akan kekal di neraka. Jadi bagi orang yang pertama, kata beliau, yang menghalalkan memutus silaturahmi, misalnya dia mengatakan, oh nggak apa-apa kok memutus tali silaturahmi, atau dia menghalalkan dirinya untuk tidak melakukan hubungan silaturahim dengan keluarganya, maka sedangkan dia mengetahui ya konsekuensinya, maka dia dihukumi kafir dan kekal di neraka. Ya. Yang kedua, orang yang memutus silaturahim itu tidak akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam syurga. Ya, bersama orang yang masuk syurga pertama kali. Akan tetapi, ia akan dihukum dulu, akan dicuci dulu di dalam nerakanya Allah sampai waktu yang Allah inginkan. Ya. Jadi makna hadis tidak akan masuk syurga orang yang memutus tali silaturahmi ini ada dua. Yang pertama tadi apa? Orang yang mengingkari wajibnya silaturahim. Sedangkan dia tahu konsekuensi yang akan didapatkan bagi orang yang memutus silaturahim, maka dia kafir dan kekal di neraka. Makna yang kedua adalah orang itu tetap masuk syurga, namun dia dibersihkan dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama, bahwa orang yang memutus silaturahim ini menjadi sebab pelakunya terlarang masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa memutus tali silaturahim ini akan menjadi sebab diazabnya pelakunya pada hari kiamat. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min zanbin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithl baghi wa qati'ati rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat. Ya, daripada kezaliman, ya, dan memutuskan tali kekerabatan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Daud. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahwa orang yang pelaku yang memutus tali silaturahim ini akan diazab di akhirat.
Bahkan dia diancam hukumannya akan disegerakan di dunia, sisanya disimpankan di akhirat. Ya, maka ini berbahaya sekali jemaah sekalian apabila kita memutus tali silaturahim. Dan di antara keutamaan menyambung silaturahim adalah menyebabkan pelakunya masuk surga. Namun sebaliknya, Allah juga mengancam orang yang memutus silaturahim dengan menjadi salah satu sebab seseorang dijebloskannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Ini Ar-Ra'd ayat 25. Jadi ayat ini mengancam orang yang memutus ya tali di antaranya memutus tali silaturahim dengan lugas ya. Karena secara tegas disebutkan bahwa yaitu orang yang mendapatkan laknat dan masuk diancam dengan neraka adalah orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Padahal Allah perintahkan supaya dihubungkan begitu, jangan memutus. Lantas ada hamba kemudian yang memilih untuk memutus, maka dia mendapatkan ancaman sebagaimana yang Allah ancamkan itu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah kiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini surah Muhammad ayat 22. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum." Mereka itu orang dilaknat Allah dan dituliskan dan ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatan mereka. Ini Muhammad ayat 23. Jadi ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini berisi ancaman yang keras terhadap orang yang memutus hubungan silaturahim. Terakhir ini Allah mengancam ya bahwa orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini dilaknat, dibutahkan penglihatan mereka dan dijadikan telinga mereka tuli dan sehingga tidak bermanfaat bagi mereka lagi ayat-ayat Allah ya, diingatkan mereka tidak mendengar, ditunjukkan mereka tidak melihat ya, karena mereka sudah memutus hubungan silaturahim sehingga Allah butakan mereka, Allah tulikan telinga mereka dan mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Mereka memutuskan tali silaturahim. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan ini dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah menguatkan hati kita untuk menghadapi saudara kita, kerabat kita yang kadangkala ya anak istilahkan makan hati. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan menjaga hubungan kita, dengan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.